Karena ada ekosistem selama ini bahwa tanda petik ada quote and quote ini yang kolutif lah, yaitu bisnis besar yang memanfaatkan dana bank, tetapi dengan bisnis-bisnis yang rente. Lalu katanya reformasi politik, tapi kemudian setengah hati. Titiknya memang di Presiden Prabowo ini. Karena kalau dilihat satu generasi dari 98 ini persis ini nanti 30 tahun ini nanti. Kan 30 tahunan. Nah, apakah 30 tahunan berakhirnya pemerintahan Prabowo menjadi titik tolak untuk menjadi Indonesia Emas 2025, atau kita tetap menjadi negara berpendapatan menengah yang bisa menjadi negara gagal? Itu sangat ditentukan oleh reforma yang menyeluruh dan mendasar. Bahwa ada sumber penerimaan negara yang hilang selama ini karena dulu seolah-olah untuk memberi insentif kepada sektor-sektor migas dulunya ya, lalu kemudian beralih ke sawit, batu bara, dan terakhir itu ke nikel. Nah, itu ternyata dugaannya bahwa bagi hasilnya itu 70% untuk perusahaan, untuk korporasi, hanya 30% untuk PD, untuk negara. Nah, menurut Profesor, Presiden Prabowo berani nggak melakukan itu? Harus berani dong. Kalau menurut saya reformasi politik itu. Yang pertama berarti reformasi politik dulu, baru ekonominya. Harus jadi catatan bahwa seluruh perubahan yang mendasar, reforma yang menyuluh dan mendasar tadi, bukan karena kita tidak suka pada perorangan. Betul. Atau tokoh tertentu apa. Ini untuk rumah bersama di mana kita bisa hidup nyaman bersama, tidak ada seorang pun yang dibiarkan untuk berperilaku korup. Jumpa lagi di podcast jurnalistik bersama saya Dila Hantika, dan kali ini tamu kita ada guru besar dari IPB, Profesor Didin S. Damanhuri. Gimana Prof kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah mau datang ke Inilah. Sama-sama, terima kasih dia undang. Sama-sama Prof. Prof, kita langsung aja. Prof, ini kan Menteri Keuangan yang baru. Purbaya Yudi Sadewa. Belum sebulan gebrakannya ada aja nih Prof. Tapi kalau dari pandangan Profesor, antara Menteri Keuangan sebelumnya Bu Sri Mulyani dengan Pak Purbaya ini, pandangannya Profesor gimana? Ya, kalau Bu SMY ini kan irit bicara ya, terutama di media, doorstop segala macam tuh tidak terlalu inilah. Jadi kalaupun bicara di depan DPR, kesannya itu adalah seperlunya gitu. Mungkin alasannya untuk menjaga, karena dia kan bendahara negara ya, yang harus menjaga stabilitas gitu. Jadi dia itu sangat menekankan stabilitas. Sementara yang ini seperti istilahnya sendiri koboi. Kan? Dikutip juga sama media asing. Iya. Dan tadinya dia bilang sempat minta maaf karena ada pernyataan yang agak keliru. Bagus juga tuh kalau orang dikritik minta maaf, bagus. Tapi kemudian banyak responsif gitu ya terhadap berbagai pertanyaan tuh. Itu ciri khas dia kayaknya, yang tanda petik koboi itu. Karena menurut saya positifnya apa? Di samping dia punya katakanlah pendekatan yang berbeda dengan menteri lama, juga dari sisi keterbukaan di era demokrasi itu perlu, saya kira. Gaya koboi ini jadi perlu untuk saat ini. Asal saja kemudian dia penuh dengan isinya itu memang serius untuk dikerjakan gitu, bukan hanya sekedar omon-omon gitu kan. Nah itu dia. Jadi dan memang kemudian dengan gerak cepat kan kemudian dia punya langkah misalnya bahwa uang pemerintah yang ada di BI itu yang 425 triliun 450 itu kan 450 triliun ya? Setelah dikoreksi ternyata 425 ya, menurut data di BI itu kan 200, jadi sebagian dipindahkan lah itu ke bank-bank himbara untuk menstimulus perekonomian sektor real agar pasar bergeliat dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi
ya konsisten lah seperti yang dia katakan ingin dia punya langkah dan kebijakannya yang memang pro terhadap pertumbuhan ekonomi yang mendukung yang jadi platformnya Prabowo untuk mencapai 8% gitu kan. Tapi kalau menurut Profesor, apakah langkah ini dirasa tepat atau ya balik lagi tadi kan Profesor bilang asalkan tidak omon-omon gaya ini. Ya, nah di sini memang. Jadi saya sudah menyampaikan beberapa kali bahwa memang gelontoran 200 triliun ke Bank Himbara yang hanya 5 bank itu kan luar biasa besar. Iya, betul. Jadi persoalannya ini likuiditas diberikan supaya Bank Indonesia 5 bank Himbara, bank-bank BUMN itu proaktif mencari para pelaku ekonomi yang kira-kira bisa menjadi penghela pertumbuhan ekonomi. Nah, oleh karena itu saran saya sebenarnya segera tuh 1 hari setelah itu saya bilang ini harus ada paket dari Menteri Purbaya ini supaya 200T ini punya multiplier effect, punya efek pengganda sehingga nanti mencapai katakanlah pertumbuhan di atas 6% itu seperti yang dia inginkan. Misalnya apa menurut saya? Kalau dalam kondisi sekarang menurut saya ada tiga tujuan yang harus dicapai. Pertama, menghela pertumbuhan ekonomi yang masif ya. Artinya itu terutama UMKM dan sektor produktif lainnya ya, pariwisata dan lain-lainnya. Kemudian nah itu harus mandat kepada BUMN itu jelas ya. Itu alokasinya misalnya 60% itu kepada sektor padat karya, produktif, UMKM lain sebagainya. Kemudian juga yang create kesempatan kerja yang sebesar-besarnya. Karena ini sekarang dengan banyaknya PHK kan butuh sekali orang lapar kerja. Betul. Sekarang itu. Dan yang ketiga, dengan sendirinya kalau memang pendekatannya demikian, itu akan mengoreksi ketimpangan yang sudah buruk sekarang Indonesia ini. Itu penting sekali, yaitu mengoreksi ketimpangan kelompok bisnis besar ya dengan kelompok 40% paling bawah. Nah, kalau pendekatan yang tadi ya UMKM, sektor-sektor produktif padat karya dan lain-lain itu bisa mengoreksi ketimpangan itu, dan itu harusnya satu paket ya. Jadi bukan hanya diserahkan pada pasar. Iya. Nah, dengan saya gembira sekali 1 hari setelah pernyataan itu ternyata OJK menurunkan sebuah pengumuman ya ke publik bahwa dia akan membuat sebuah SOP gitu, tata cara agar memudahkan UMKM akses kepada dana yang 200T itu. Nah, lalu masalahnya apa? Saya keliling kemarin kan ke Sumatera, Batam, kemudian ke Bali, ke Jogja, kira-kira sebulan terakhir. Itu kan ada orang bilang lagi wait and see katanya para pengusaha itu. Ternyata kalau menurut saya dengar dari mereka, kan ini saya kebetulan ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha lah gitu ya. Itu saya berdialog langsung dengan para pelaku yang terutama menengah ke bawah. Mereka sebenarnya menunggu likuiditas dana itu, tetapi mereka yang mereka pesankan adalah satu adalah biasanya prosedur perbankan ini sulit ya. Itu harus ada akses yang lebih mudah. Yang kedua, tingkat bunga yang kompetitif. Indonesia ini dikenal dengan tingkat bunga yang tidak kompetitif dibandingkan dengan India, China, Malaysia gitu. Nah, itu harus dipertimbangkan agar tingkat bunga ini kompetitif lah, sehingga menjadi tertarik untuk berbagai sektor yang padat karya, pariwisata, UMKM itu mau menggunakan dana tersebut, lalu mereka
banyak sebenarnya kegiatan yang sudah mereka lihat itu, yang visible ya untuk mereka bisnis di berbagai daerah itu, dan pendekatannya lebih ke daerah. Ke daerah ya? Di daerah-daerah itu banyak peluang-peluang, dan mereka membutuhkan dana itu. Yang satu lagi tingkat bunga yang kompetitif, prosedur yang lebih mudah, dan kemudian kalau perlu pemerintah juga memberikan peluang untuk bermitra. Bermitra dengan PMA, dengan PMDN, dengan proyek-proyek PSN yang ada di pemerintah. Jadi sebenarnya peluang itu besar, tetapi kemudian itu tidak di-guide ya. Jadi penting sekali pemerintah membuka peluang-peluang itu secara transparan, kemudian disampaikan secara terbuka, lalu berkompetisi secara sehat gitu. Berarti intinya kucuran dana 200T untuk 5 bank ini sebenarnya efektif asalkan tepat sasaran gitu. Syarat-syarat tadi dipenuhi. Dipenuhi. Jangan kemudian ya silahkan aja pasar berkompetisi. Wah, itu bahaya tuh kalau menurut saya. Karena ada ekosistem selama ini bahwa tanda petik ada quote and quote ini yang kolutif lah. Yaitu bisnis besar yang memanfaatkan dana bank, tetapi dengan bisnis-bisnis yang rente. Maksudnya rente itu adalah proyek-proyek raksasa, tapi maaf kong kali kong antara berbagai oknum dengan pengusaha itu. Lalu dana perbankan itu untuk bisnis besar, tapi perburuan rente namanya. Jadi yang tidak efisien, tidak produktif, tidak inovatif yang gitu. Jadi salah sasaran. Salah sasaran. Nah, kalau itu terjadi, itu justru akan menimbulkan inflasi, menaikkan inflasi, dan makin memperburuk ketimpangan. Kalau itu terjadi, nah itu juga harus menjadi salah satu paket yang Menteri Purbaya nggak boleh ragu-ragu itu. Kalau memang ingin memperbaiki bukan hanya pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi juga menciptakan kesempatan kerja yang luas dan mengoreksi ketimpangan yang sudah buruk sekarang ini. Prof, tapi kenapa pas masih eranya Bu Sri Mulyani tidak melakukan hal seperti ini, Prof? Padahal menurut kan saya memang dananya banyak nih di BI ada gitu dananya. Iya. Memang semacam namanya paradigm mungkin. Jadi mazhab lah apalah gitu. Ini pasar gitu. Dia sangat percaya pada pasar, lalu pasar itu otomatis katanya menyelesaikan semua persoalan ekonomi, pertumbuhan, pemerataan dan sebagainya. Itu terjadi di negara maju yang sudah rasional. Itu bisa terjadi kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia, dan di negara yang kelembagaannya belum rasional, artinya tuh masih penuh dengan orang untuk berbisnis mencari berburu rente, kong kali kong, dan ini sudah terbentuk ya ekosistemnya puluhan tahun ini. Nah, kalau pendekatannya tadi stabilitas dan silahkan pasar, maka yang meraih dana perbankan itu, yang notabene itu turnover perbankan selama ini 13.000 ya. Jadi data BI mengatakan itu 82% jatuh ke kelompok besar. Yang UMKM yang 99,98% itu hanya memperoleh 18%. Itu karena pasarnya memang pasar yang belum rasional, belum sehat. Nah, oleh karena itu peranan negara itu diperlukan di negara yang belum established, belum mapan. Kelembagaannya, institutional settingnya. Jadi situasi kelembagaannya itu belum sehat, marketnya belum sehat, jadi makro mikro belum sehat, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu pendekatan yang mengkombinasikan intervensi yang cerdas dari pemerintah dan governance dengan UMKM yang sebenarnya potensinya sangat besar itu multiplier efeknya akan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, gitu loh. Jadi itu harus dibuat dalam sebuah paket ya. Nah, saya senang nih OJK sudah melakukan langkah yang ini
bahwa syarat-syarat yang memudahkan UMKM akses kepada dana ini. Berarti, Tinggal harus disusul nih oleh langkah-langkah yang tadi tuh, yang saya sarankan. Gitu. berarti benar ya Prof, kalau daya beli dulu yang harus diperbaiki ketimbang menyediakan permodalan itu berarti benar? Jadi begini, ini paralel saja. Jadi begini, jadi paket itu paket untuk kalangan pengusaha. Tapi paket lain di mana daya beli memang lagi Rendah. terpuruk ya, 50% penduduk yang terbawah ini kan lagi menurun nih daya beli mereka karena memang tertimpa oleh COVID, oleh situasi global karena perang, karena tarif Trump. Nah, oleh karena itu juga ada paket lain nih supaya ada BLT masif. Bantuan langsung tunai masif kepada masyarakat supaya terdongkrak daya belinya. Dan kalau daya beli masyarakat itu naik ya dengan berbagai BLT atau skema apapun lah, itu adalah potensi sebagai konsumen, sebagai pembeli dari bangkitnya UMKM atau sektor produktif atau sektor yang padat karya itu. Itu juga harus bersamaan. Memang sekarang bantuan sosial lagi sudah digelontorkan kan kemarin ini, udah lumayan tuh. Plus katanya juga stimulus-stimulus yang lain. Iya. Ada paket stimulus berapa gitu? 8 plus 4 8 plus 4 itu udah oke. Kalau bisa lebih masif lagi. Jadi ini paralel gitu. Jadi daya beli tapi juga bangkitnya UMKM, sektor produktif, sektor padat karya, pariwisata dan lain-lain. Berarti dengan digantinya Menteri Keuangan, gebrakan baru ini juga menjadi suatu harapan baru juga berarti ya Prof ya? Di new hope ya. Jadi ini harapan baru di masyarakat kelihatannya bergairah juga, termasuk dengan celotehannya yang ala koboi itu. Itu juga menarik di alam demokrasi ini. Sehingga ditanggapi dengan santai juga oleh publik ya. Saya kira menolong ini situasinya dengan tidak terlalu gaya ya tanda petik tertutup gitu lah ya, dan kemudian hanya mementingkan stabilitas, lalu hanya elit aja yang tahu, itu kurang menguntungkan menurut saya. Prof, kan kalau misalnya kita lihat APBN kita itu kan sebenarnya besar juga ya Prof ya? Ya, 3.800-an ya. Iya, 3.800-an T ya Prof. Iya. Tapi kan di satu sisi juga hutangnya besar nih Prof. Nah, kalau menurut Profesor, untuk membayar hutang-hutang itu apakah harus ngejarnya tuh ke pajak aja atau mungkin ada cara lain Prof? Ya, jadi kemarin ini ada salah kaprah menurut saya. Jadi istilah Purbaya itu kan pajakin semua, termasuk rakyat kecil di bawah, tapi lalu hasilnya disimpan di BI. Itu yang membuat katanya ekonomi tercekik, istilah dia kan. Nah, ini pendekatannya sudah mulai oke, karena yang terjadi sekarang uang yang disimpan di BI lalu dipindah ke bank supaya menjadi alokasi, menjadi kredit untuk para pengusaha. It's okay, udah bagus menurut saya. Tinggal sekarang bagaimana memecahkan keterbatasan fiskal ini yang kalau dijumlahkan ya, bayar bunga dengan cicilan pokok itu kalau totalnya itu 1 tahun itu 1.350 triliun. Bayangin. Itu 1 tahun ya Prof ya? Iya. Karena memang kita Sri Mulyani sendiri yang mengumumkan bahwa utang pemerintah itu sudah 10.350 triliun. 42% dari PDB. Belum bunga utang BUMN sekitar hampir 9.000 juga. Utang swasta berapa? 3.200-an. Nah, oke, kalau yang swasta kan urusan swasta. Sekarang fokus ke utang pemerintah yang sudah 42% itu juga. Jadi menurut saya sumber-sumber penerima negara yang potensial ya, bukan hanya pajak. Tetapi yang Selios katakan yang under invoice. Underground. Jadi yang harusnya bayar sekian tapi hanya bayar sekian. Transfer pricing dan sebagainya dari pengusaha-pengusaha besar justru ini harus dikejar. Nah, justru perusahaan-perusahaan besar ini dikejar supaya mereka bayar pajak secara
jantan gitu supaya sesuai dengan ketentuan, tapi sumber-sumber baru yang tadi underground ekonomi, saya ingin tambahkan bahwa ada sumber penerimaan negara yang hilang selama ini karena dulu seolah-olah untuk memberi insentif kepada sektor-sektor migas dulunya ya, lalu kemudian beralih ke sawit, batu bara, dan terakhir itu ke nikel. Nah, itu ternyata dugaannya bahwa bagi hasilnya itu 70% untuk perusahaan, untuk korporasi, hanya 30% untuk untuk apa? Untuk negara. Nah, zaman Pak Harto dulu itu dengan beraninya merubah bagi hasil itu yang waktu itu migas ya, itu 60 bahkan 70, hampir 70 itu korporasi, lalu 30 ini dibalik. Negara menjadi 60, korporasi 40, terus jalan sampai hari ini. Kemudian migas kan sudah tidak menjadi sumber yang utama, ke non migas. Nah, yang non migas inilah yang sejak 90-an sampai akhir reformasi ini kemudian baik itu sawit, batu bara, belakangan nikel, yang itu tadinya diberi insentif kepada swasta supaya invest, terlalu lama mereka memperoleh rezeki nomplok yang terlalu banyak, terlalu besar gitu. Dibaliklah, kalau bisa berani Prabowo untuk berubah menjadi seperti zaman Soeharto, jadi 60 negara, 40 perusahaan dong. Nah, menurut Profesor, Presiden Prabowo berani nggak melakukan itu? Harus berani dong. Kemarin dia mengambil alih HGU itu katanya jutaan hektar dari sawit, dari batu bara yang tidak dipakai oleh mereka. Kan memang mereka tuh dapat HGU kadang-kadang tidak semuanya dipakai. Kan gitu, udah tidak governance lagi HGU-nya. Nah, itu diambil alih, sudah berani tuh. Ini harus berani dong. Ini kan katanya untuk menyelesaikan supaya utang kita diturunkan, kalau bisa menuju dari 10% gitu kan. Nanti bahkan bisa ke 0. Ya 0 susah lah. Menuju ke sana itu. Lalu ini sumber pendapatan negara yang baru ini berani itu untuk dijadikan policy. Bayangkan tidak usah utang lagi kita. Iya. Nanti utang baru maksudnya. Kan sekarang tuh tiap tahun kita harus membayar cicilan pokok dan bunga dengan menambah utang baru. Udah gali lubang tutup lubang sekarang ini. Nah, nggak sehat lah. Jadi lebih baik apakah yang disampaikan Selio atau disampaikan oleh saya, laksanakanlah. Ya kan, harus berani dong. Prof, kan kalau dilihat berarti kan sekarang Presiden Prabowo itu sistemnya menganut sistem sosialis ya, Prof ya? Nggak juga. Masih tetap jadi campuran. Boleh istilahnya apapun lah ya. Tapi memang bapaknya dulu kan tokoh PSI ya, Partai Sosialis Indonesia. Tetapi saya lihat dia masih market driven. Sosialis itu tanda petik, itu yang di Skandinavia, di Eropa. Apakah atau Jerman, Prancis, atau negara Skandinavia, Belanda dan sebagainya, Belgia. Itu sebenarnya state-led development sebenarnya. Nah, cuman ini model yang agak sosialis, bukan komunis ya. Sosialis dalam arti peranan negaranya lebih besar dibanding peranan swasta. Tetapi bukan tidak ada swasta di negara-negara tersebut, bukan. Cuman negaranya memang lebih powerful, baik di dalam sistem jaminan sosialnya, menjamin kesejahteraan seluruh elemen masyarakat bawahnya, dan ada pajak progresif di samping ada jaminan sosial. Itu yang disebut dengan democratic socialism. Nah, itu sebenarnya itu yang bapaknya seperti itu. Tetapi kita nggak usah sebut sosialis lah. Tetapi ini kan yang Asia sangat dekat saja, kayak Jepang, Korea Selatan. Itu kan state-led development. Ada peranan negara yang decisive tapi governance, artinya itu bersih ya. Dan kemudian mereka itu sponsor untuk industrialisasi, gitu kan. Korupsinya rendah, gitu. Nah, tapi kemudian menciptakan kemitraan juga ya.
Sehingga disebutnya sebagai Japan Incorporated kalau di Jepang itu. Nah, Indonesia itu kan seperti itu sebetulnya. Peranan negaranya besar, bersih, kemudian mendorong industrialisasi besar-besaran, tetapi juga melindungi masyarakat bawah dengan sistem jaminan sosial, dengan macam-macam proteksi sosial gitu kan. Nah, sehingga si swasta ini pun merasa bahwa peran industrialisasi yang dilakukannya gitu itu ditopang oleh negara, tapi yang bersih, yang memberi insentif kepada langkah industrialisasinya dan bersih. Itu yang terjadi di Jepang lalu Korea Selatan. Jadi ini state-led development. Nah, jadi Prabowo ini memang ada tanda-tanda ya tidak ingin hanya pasar, apalagi ke pasarnya itu hanya korporasi besar, oligarki tadi. Ini adalah pasar, swasta besarnya juga tetap diperankan, bahkan mungkin menjadi champion sebagai pelaku industri, tapi juga UMKM yang begitu besar di Indonesia itu juga menjadi pemain yang penghela terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi mengorkestrasi negara ini. Nah, dan memang syaratnya adalah kepala negara dan pemerintahnya itu juga favorable terhadap industrialisasi, tidak senang dengan permainan jangka pendek, ya, dengan kolusi dengan para korporasi itu dihentikan. Gitu. Jadi ini saya kira masa depan Indonesia, karena sekarang itu mengapa? Kita ini sudah menjadi negara terjebak negara berpendapatan menengah. Bayangkan waktu awal reformasi itu 1.500 GDP per kapita. Sekarang 5.000, hanya 3,5 kali. Waktu zaman Soeharto itu dari 70 ke 1.500, itu 22 kali. Yang sama-sama melakukan pembangunan startnya sama. Indonesia itu dengan Malaysia, dengan Thailand, dengan Korea. Kita ketinggalan jauh sekarang. PDB per kapitanya Korea Selatan sudah 30.000, Malaysia sudah 14.000, kemudian Thailand sudah 8.000, 9.000. Kita bertahan di 5.000-an gitu. Kalau dibiarkan sistem yang kolutif ya, tanda petik ya, antara elit pemerintahan dengan pengusaha-pengusaha yang pemburu rente, ya kayak gini pertumbuhannya mediocre, kemudian timpang, bahkan kita ini tertimpang terburuk di dunia, kita nggak kemana-mana, kita bisa menjadi negara gagal bahkan, kalau menurut Acemoglu itu yang pemegang hadiah Nobel beberapa tahun kemarin itu, karena kita sistem politiknya namanya ekstraktif. Jadi sistem politik yang jangka pendek tadi, elit-elitnya hanya ingin memperoleh sesuatu yang jangka pendek. Sama pengusahanya juga sumber daya alam kita dikeruk, lalu diekspor. Tidak ada proses industrialisasi, hilirisasi, tidak ada. Itu yang selama ini terjadi. Nah, ini harus dihentikan. Yaitu sistem politiknya dimulai dari sistem politik yang katanya mau direformasi, mau direform kembali oleh Presiden Prabowo, yang disampaikan juga oleh Menhum ya, siapa namanya, Yusril. Ini udah langkah awal yang harapan baru, bersamaan dengan ekonomi yang mengkombinasikan peranan negara dengan peranan aktor ekonomi supaya menghela pertumbuhan ekonomi dengan gelontoran 200 triliun itu. Ini harapan baru nih, dua hal itu. Tapi jangan hanya ngomongin soal gelontoran 200 lalu tiba-tiba supaya para pelaku siapapun boleh gitu. Ini jatuh yang sistem lama lagi. Swasta besar lalu kolutif gitu. Penyakitnya jadi di situ-situ aja. Di situ aja saya kira. Nggak akan terjadi sesuatu, apalagi pertumbuhan ekonomi 8%, nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Prof, berarti bisa dibilang Indonesia itu sebenarnya kaya ya, Prof? Oh, sangat kaya. Tapi sayangnya miskin.
penduduknya miskin, lalu teknologi tidak dikuasai, miskin itu kan itu. Lalu walaupun mungkin banyak dokter, banyak lulusan perguruan tinggi, tapi kemudian kerjaannya tidak produktif. Ada yang jadi supir ojol, ada yang iya kan, menurut data BPS sekarang ini banyak lulusan perguruan tinggi yang nganggur. Menganggur itu bukan tidak kerja sama sekali. Serabutan, supir ojek, supir ojol, macam-macam ya. Akhirnya yang terjadi apa? Pinjol, judol. Ini ekses-ekses akibat dari jebakan negara berpendapatan menengah, padahal penduduknya besar, kemudian tenaga kerjanya juga besar, tapi ini ruang untuk berkegiatan ekonomi produktif itu sempit. Akhirnya banyak hal-hal yang tanda petik bahkan kriminal kan. Kalau judol itu kan kriminal kan bahkan. Prof, supaya dibalik nih Prof, Indonesia itu kaya tapi rakyatnya juga kaya, itu gimana Prof? Ya itu tadi. Cara konkret yang harus diterapin nih sama presiden yang sekarang, pemerintahan sekarang. Betul. Jadi lakukanlah sebuah langkah besar agar kan ini 9 dari 140 juta itu tenaga kerja kita itu bekerja 60% lebih di sektor informal sekarang ini. Di sektor formalnya sangat sempit. Kemudian juga dengan tingkat penggajian juga yang UMR, pokoknya pas-pasan gitu. Ini harus dibuka sebuah ruang baru agar pertama mulai dari sistem politiknya yang memang meritokratis. Jadi orang-orang yang memang ingin berkiprah bahwa politik itu mulia, bukan untuk akal-akalan menyiasati negara supaya memperkaya diri, itu hentikan. Jadi sistem politiknya juga yang meritokratis, yang sebagai pekerjaan mulia, lalu berdampak pada perekonomian yang juga semua pihak, pengusaha besar, menengah kecil, itu ada di ruang untuk menyumbang pada pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Nah, oleh karena itu pasar harus sehat. Ditegakkan oleh apa? Oleh KPPU yang sekarang ini levelnya lebih rendah dari KPK. Itu untuk menyehatkan pasar. Lalu KPK harus difungsikan secara independen supaya tidak ada korupsi politik, mencegah orang untuk tidak korupsi. Bayangkan, itu kebocoran yang saya hitung sama era reformasi yang dulunya hanya 30%, itu sekarang 40%. Tiap tahun itu. Kalau 40% dari 3 ribuan saja, itu berapa? Itu kan 1.600 triliun. Bocor. Itu kan tidak jadi apa-apa. Nah, jadi ini kebocoran diusahakan serendah mungkin sampai 0%, ke arah 0%. Lalu semua pelaku usaha itu bekerja produktif, inovatif, bahkan menjadi pelaku industri. Oleh karena itu, kepala negara dengan pemerintahan itu kan eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu sama-sama menegakkan ruang ekonomi dan politik yang sehat. Hanya dengan demikian Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, apalagi kita terhindar dari negara gagal. Tapi kalau sebaliknya, dibiarkan sistem politik ini yang transaksional, money politik yang tertinggi di dunia kayak sekarang ini, ekonominya juga penuh dengan utang, rakyatnya dipajakin dan sebagainya. Ini akan lalu para pengusaha itu ekstraktif. Jadi sumber daya alam dikeruk habis-habisan tapi tidak diolah. Ini yang akan terjadi adalah negara gagal itu, menurut Acemoglu. Jadi perkawinan antara politik yang ekstraktif, yang berdimensi jangka pendek, dengan ekonomi juga yang tidak ada industri, tidak ada proses industrialisasi, tidak ada peranan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini yang akan mengancam
sebuah negara menjadi negara gagal. Itu terjadi di Afrika, di Amerika Latin, di Timur Tengah, di Asia. Kita sudah tahap di mana sekarang negara berpendapatan menengah sudah 20 tahun, 25 tahun ini, bentar lagi negara gagal kalau tidak segera di-reform secara mendasar oleh pemerintah, terutama Presiden Prabowo. Tapi saya lihat langkah awalnya sudah mulai. Sudah ada. Sudah ada. New Iya. hope lagi. New hope. Asal tidak omon-omon. Beneran gitu. Tidak hanya sekedar kemarin ada demo besar lalu dijawablah dengan misalnya kemarin itu lalu dihentikan gaji orang-orang yang itu tuh yang menusuk apa namanya yang menyinggung perasaan rakyat itu loh. Iya. Apa namanya bermewah-mewah di depan umum dan Flexing. sebagainya. Hanya itu. Lalu katanya reformasi politik tapi kemudian setengah hati. Saya kira nggak akan menjawab yang dimaksud. Tapi Prof, kalau misalnya tadi Profesor bilang Prabowo sudah mulai arahnya ke sana, tapi sementara bawah-bawahannya juga kayaknya belum sejalan dengan presiden. Kan kalau dilihat juga masih banyak tuh yang katanya pembantu-pembantunya presiden ini masih arahnya berbelok gitu. Ya, tapi walaupun mungkin ya pendekatannya tidak drastis gitu ya, tidak merubah secara radikal, secara besar-besaran. Tapi saya lihat mulai ada hal yang agak serius. Misalnya pemberantasan korupsi. Itu Raja Minyak yang dulu tidak pernah ditangkap sudah jadi tersangka sekarang. Udah jadi red notice. Iya, ada beberapa pelaku korupsi besar sudah dan sebagainya. Apakah itu Pertamina, Timah. Jadi tanda untuk itu serius. Tinggal jangan dilama-lamain proses pengadilan ini. Segera menjadi contoh supaya terjadi perasaan takut lah untuk melawan hukum. Nah itu efek jerahnya harus muncul kan. Jadi lalu undang-undang KPK-nya dikembalikan menjadi Komisi Negara yang Independen. Tadi KPPU-nya untuk menyehatkan pasar segera selevel KPK dan lain-lain. Dan reformasi politik tadi, undang-undang pemilu, undang-undang politik agar lebih bersifat meritokratis. Plus tadi ditugasinya para pengusaha besar bukan untuk jadi investor politik tapi menjadi pemain industrial. Jadi harus keseluruhan, jangan setengah hati. Reforma ini supaya benar-benar kita menjadi Indonesia Emas 2045. Bukan hanya slogan gitu loh. Iya. Itu. Dan titiknya memang di Presiden Prabowo ini. Karena kalau dilihat satu generasi dari 98 ini persis ini nanti 30 tahun ini nanti. Kan 30 tahunan. Nah, apakah 30 tahunan berakhirnya pemerintahan Prabowo menjadi titik tolak untuk menjadi Indonesia Emas 2025 atau kita tetap menjadi negara berpendapatan menengah yang bisa menjadi negara gagal? Itu sangat ditentukan oleh reforma yang menyeluruh dan mendasar. Baik ekonomi maupun politik. Ya. Kedua itu selalu berbarengan. Berbarengan. Nggak boleh setengah hati lagi. Prof, sama ini. Kemarin juga sempat ada seruan rakyat ini tidak akan bayar pajak, Prof. Tanggapannya gimana, Prof? Iyalah. Kalau sampai itu terjadi. Wah, itu bahaya tuh. Tapi untuk menimbulkan kepercayaan rakyat untuk kembali taat membayar pajak gimana? Ya buktikan bahwa semua langkah-langkah itu bahwa ada harapan baru, ada new hope. Ini sudah mulai ada new hope kan, bahwa misalnya sekarang bangkit ya dengan suntikan 200 triliun ini, lalu ekonomi UMKM akan bangkit misalnya dengan paket tadi. Kemudian ada reformasi politik. Jadi pelan-pelan masyarakat itu diberi akan memberi kepercayaan kepada langkah-langkah yang konkret untuk reforma mendasar dan menyeluruh itu. Walaupun tidak sekaligus gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi bertahap tetapi pasti gitu. Kalau untuk yang paket stimulus yang 8 plus 4 plus 5, kalau menurut Profesor apakah akan efektif dan tepat sasaran? Ya itu bisa menyumbang kepada katakanlah peningkatan daya beli masyarakat gitu.
kalau saya baca itu berbagai insentif kan itu, supaya, orang jadi, pengeluarannya berkurang kan, berbagai pembebasan apa dan sebagainya, itu bisa menyumbang kepada peningkatan daya beli. Tinggal ditambah kalau, BLT yang lebih masif lagi supaya dipercepat gitu, eee, kemampuan daya beli terhadap kebangkitnya UMKM tadi, pariwisata tadi, sektor produktif dan sektor, padat karya yang disuntik oleh 200T yang kemudian alokasi kreditnya, juga, cepat dan tepat gitu, oleh bank-bank, BUMN, maka saya kira bisa terjadi, tingkat kepercayaan kepada pemerintah akan naik dengan, drastis ya kalau memang itu terjadi. Mhm. Prof, kalau misalnya profesor ini dikasih kesempatan atau mungkin mau merancang ulang Prof, Hmm. apa prioritas atau program tambahan yang seharusnya dimasukin supaya, stimulus, terus bisa benar-benar adil dan juga Mmm. efektif, terus tahan terhadap guncangan politik dan juga ekonomi saat ini, Prof? Kalau menurut saya reformasi politik itu. Yang pertama berarti reformasi politik dulu, baru Ya, ekonominya? paralel sih. Tapi reformasi politik itu akan mempercepat memberi harapan. Karena apa? Karena sumber dari korupsi segala macam itu dari sistem politik yang korup. Hal konkretnya Prof kalau dari reformasi politik apa? Ya itu tadi, undang-undang pemilu, undang-undang, kepartean, undang-undang politik ya. Di dalamnya kan, eee, bagaimana pembiayaan politik, dan lain sebagainya, itu percepat. Tapi bersamaan dengan, ini, langkah 200T ini, supaya benar-benar menjadi sebuah paket yang mempercepat kebangkitan ekonomi nasional ini. Berarti sebenarnya penyakit Indonesia itu adalah orang-orang yang koruptor ini ya, Prof, yang Oh serakah iyalah, ini ya? iyalah, iyalah. Karena korupsi itu tidak selalu nyolong uang. Ada juga yang, regulasi perundang-undangan yang hanya untuk kelompok tertentu. Itu juga korupsi. Jadi bentuk korupsi ini adalah penyalahgunaan kekuasaan dengan segala macam modusnya, baik dalam regulasi maupun, kebocoran, termasuk nyolong uang tadi dengan canggih maupun dengan yang kasar. Jadi korupsi itu adalah, eee, kalau dalam ilustrasi badan kita ini adalah mungkin kanker ya. Kanker. Kita ini udah kanker stadium 3 kali, stadium 4 gitu. Udah mau mati dong, Prof. Iya, makanya harus, harus cepat, tepat dan, eee, kan ada golden period katanya di Iya iya, dalam yang menangani berapa? sebuah penyakit. Ini golden period-nya sekarang nih, periode emasnya sekarang nih. Berarti profesor juga setuju ya terkait dengan RUU perampasan aset? Oh iya, bahkan terlambat sebenarnya. Tapi konon ini serius walaupun katanya, ada kompromi-kompromi ya, ada beberapa tokoh yang, mungkin tidak ingin jangan melihat itulah, percepat aja, kalau nanti juga komprominya katakanlah ada katanya pasal-pasal baru yang akan diusulkan, jangan sampai terkesan melindungi, seseorang atau kelompok orang, jangan sampai. Pokoknya undang perampasan aset itu berlaku untuk semua elit manapun, ya, tanpa melihat, kelompok mana, orang mana dan sebagainya. Harus segera, karena itu juga salah satu yang menjadi tuntutan demo besar Kemarin. 25 maupun 28 yang masih murni itu. Mmm. Kan setelah, eee, apa namanya namanya siapa? Ivan Kurniawan ya, Oh, Afan Afan Kurniawan. Kurniawan tergilas, oleh Mobil taktis. mobil taktis tadi, eee, kendaraan taktis tadi, lalu terjadilah demo dan kerusuhan. Mulailah banyak free rider dengan berbagai tujuan-tujuan yang tidak murni lagi. Tapi pesan dari demo 25 maupun 28 kan jelas itu, salah satunya adalah perampasan aset tadi. Iya.
Itu karena lambat sekali. Seperti ingin melindungi tokoh atau kelompok tertentu. Itu nggak boleh itu. Berarti harapan kita tuh besar di era pemerintahan Prabowo Subianto ini ya? Iya, karena memang ada langkah-langkah yang memberi harapan tadi. Korupsi timah yang besar, ya kan? Itu kan ratusan triliun itu. Belum yang ini, apa namanya, tokoh Raja Minyak tadi sudah ditangkap, 285 triliun. Oplosan minyak Pertamina, belum Hakim Agung, belum 2 ex-menteri ya. Ini jalan semua. Jadi itu artinya itu Presiden punya komitmen yang tidak omon-omon ya untuk menegakkan untuk mengejar koruptor tadi. Tinggal percepat itu. Ya, semoga dengan di reshuffle jilid 2 kemarin ini memang menimbulkan benar-benar new hope, bukan omon-omon. Tadi juga kalau kata Profesor Didin harus segera memberantas yang namanya penyakit kanker ini yang udah sangat kronis. Karena memang kalau tadi yang saya garis bawahi, sebenarnya yang harus dilakukan pertama ini adalah reformasi politik. Diikuti dengan ekonominya gitu ya. Ya, semoga elit-elit yang ada di negara kita sadar diri, Prof, supaya tidak sesuka hati meraup keuntungan pribadinya. Semoga Pak Presiden juga berani untuk memangkas. Ya, diikuti oleh seluruh elit politik ya, baik yang di pemerintahan, eksekutif maupun yang di parlemen, pusat dan daerah, termasuk juga yudikatifnya. Yudikatifnya kan sekarang lumayan tuh cepet nih. Ex-menteri yang mengurusi soal korupsi haji, korupsi laptop, ini kan sudah tuh. Raja Minyak. Nah ini saya kira new hope itu. Kita semua berharap ya Prof ya, semoga kita nggak jadi negara yang gagal. Jangan sampai ya Prof, karena kita masih punya anak dan juga cucu yang akan tinggal di negara ini Prof. Oke Prof, terima kasih. Semoga insight-nya ini menjadi pandangan baru untuk kita semua, dan pastinya apa sih yang kita harapin selain dari kemajuan Indonesia agar lebih baik, karena kan memang ya ini rumah kita gitu ya Prof, kan nggak mau rumah kita sampai hancur karena kita masih punya generasi-generasi selanjutnya. Harus jadi catatan bahwa seluruh perubahan yang mendasar, reforma yang menyuluh dan mendasar tadi, bukan karena kita tidak suka pada perorangan. Betul. Atau tokoh tertentu apa. Ini untuk rumah bersama di mana kita bisa hidup nyaman bersama, tidak ada seorang pun yang dibiarkan untuk berperilaku korup dan aksi korupsi, baik dalam arti kebocoran keuangan maupun di dalam kebijakan. Korupsi juga bisa dimulai dari niat yang dituangkan dalam berbagai kebijakan, termasuk regulasi-regulasi yang sudah jadi undang-undang itu juga harus semuanya di-reform kembali kepada tujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Ya, betul. Ya, kita semua berharap ya Prof ya. Terima kasih banyak Profesor Didin atas waktunya. Sama-sama. Semoga ya balik lagi, pokoknya Indonesia emang menuju Indonesia emas. Amin. Terima kasih. Dan kawan, inilah itu tadi perbincangan kita dengan Profesor Didin, dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Saya